Teman kita malam hari ini kita akan membicarakan mengenai ketakutan ya. Ketakutan yang kadang-kadang ada dalam diri kita ya. Namun seperti yang kita dengarkan dalam lagu yang tadi barusan kita dengarkan, janganlah takut karena apa? Karena ada Tuhan Yesus di sana. Tuhan Yesus sebagai terang yang selalu membawa benderang membangkaikan lampu, lilin, penerangan dalam hati kita. Jadi intinya janganlah takut ya. Nah, namun kita percaya bahwa ada suatu hal yang sangat membuat kita selalu dekat, yaitu doa. Malam hari ini saya akan mengupas doa yang banyak sekali, seringkali kita mungkin sudah baca, tapi mungkin kita belum mengenali doa itu secara lebih dekat ya. Nah, doa itu ada di dalam Mazmur 27. Mazmur itu seperti yang kita sudah bicarakan, Mazmur itu banyak sekali gunanya. Bukan hanya sebagai hiburan, sebagai hanya bacaan, tapi sebagai doa juga. Doa devosi ya. Mari saya bacakan malam ini salah satu Mazmur yang merupakan doa devosi dan yang sangat powerful. Ini bisa menjadi powerful sebagai devosi dalam hidup kita ya. Ditulis oleh Daud ya. Tuhan, kau adalah terangku dan keselamatanku. Kepada siapa aku harus takut? Tuhan adalah benteng hidupku. Terhadap siapa aku harus gemetar ya? Ketika penjahat-penjahat menyerang aku untuk memakan dagingku, yakni semua lawanku dan musuhku, mereka sendirilah yang tergelincir dan jatuh. Sekalipun tentara berkemah mengepuh aku tidak takut. Sekalipun timbul peperangan melawan aku, dalam hal itu pun aku tetap percaya. Satu hal telah kuminta kepada Tuhan, yaitu yang kuingin nih. Diam di rumah Tuhan seumur hidupku. Menyaksikan kemurahan Tuhan dan menikmati baiknya. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya dalam waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemah-kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyikan dan bermazmur bagi Tuhan. Karena itu dengarlah ya Tuhan seruan yang kusampaikan. Kasihanilah aku dan jawablah aku. Hatiku akan selalu mengikuti firman-Mu. Carilah wajahku. Maka wajah-Mu ku cari ya Tuhan. Karena itu janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku. Maaf, saudara. Oh, masih. Ya. Janganlah menyembunyikan wajah-Mu kepadaku. Janganlah menolak hamba-Mu ini dengan murka. Engkaulah pertolonganku. Janganlah membuang aku dan janganlah meninggalkan aku, ya Allah penyelamatku. Sekalipun ayahku dan ibuku meninggalkan aku, namun Tuhan selalu menyambut aku. Tunjukkanlah jalanmu kepadaku ya Tuhan, dan tuntunlah aku di jalan yang rata oleh sebab seteruku. Janganlah menyerahkan aku kepada nafsu lawanku, sebab telah bangkit menyerang aku saksi-saksi dusta dan orang-orang yang bernafaskan kelaliman. Sesungguhnya aku percaya akan kebaikan Tuhan di negeri orang-orang yang hidup. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Jadi yang ditulis oleh Raja Daud ini sangat powerful karena dia sebetulnya berdoa. Dia bukan hanya memberi kesaksian, tapi dia juga berdoa bahwa pengalamannya dia mencari Tuhan. Dia selalu mendapatkan keamanan. Walaupun dia dicerca oleh para penjahat dan dia banyak sekali risiko-risiko yang dia harus hadapi. Tapi dia tetap percaya. Karena apa? Karena dia tahu kalau dia diam di rumah Tuhan selama-lamanya, maka dia akan menikmati damai sejahtera, menikmati bait Allah, menikmati semua keindahan yang dia dapatkan di dunia ini.
Karena dia tinggal di dalam Tuhan, dia merasa dilindungi. Dia merasa dia bisa menyembunyikan dirinya di rumah Tuhan. Karena rumah Tuhan bukan rumah yang rumah-rumahan, pondok-pondokan yang kecil yang mungkin gampang roboh, tidak. Rumah Tuhan adalah rumah yang kokoh, rumah yang tidak bisa dihancurkan oleh siapapun. Dan disinilah dia merasakan ketenangan dan keamanan. Jadi makanya dia selalu meminta Tuhan dekat sama dia. Rumah Tuhan tuh bukan di mana-mana, bukan kita harus ke surga dulu loh ya. Rumah Tuhan artinya Tuhan tinggal di dalam kita. Roh Kudusnya di dalam hati kita, di dalam hati sanubari kita. Kita merasakan damai sejahtera. Makanya itu dia meminta terus, carilah wajahku kata Tuhan, dan dia selalu mencari. Dan wajah Tuhan akan selalu datang pada kita. Dengan demikian, maka walaupun dia sudah tidak punya orang tua, ditinggalkan bapaknya, ibunya, tapi dia masih merasa aman. Proteksi yang Tuhan berikan, karena sambutan Tuhan adalah sambutan yang paling tinggi. Karena itu, ini adalah devosi ya teman-teman ya. Kalau pagi-pagi kita baca ini 2-3 kali ya, kadang-kadang merasakan ketenangan batin, merasakan kedekatan kita pada Tuhan. Dan di Mazmur tuh banyak sekali bacaan-bacaan seperti ini. Kita mungkin cari devosi, mesti langganan, mesti beli dan lain-lain. Tidak. Di dalam Mazmur ada banyak sekali devosi-devosi yang kita bisa lakukan. Kita baca pagi hari ini, pagi-pagi. Kita baca malam hari, kapanpun juga. Karena kita akan merasakan ketenangan. Ya. Nah, kalau kita lihat Mazmur ini yang ditulis Raja Daud beberapa ribu tahun yang lalu sangat relevan dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena bagaimanapun juga kita sebagai manusia kadang-kadang despair, ketakutan, kecemasan, anxiety yang kadang-kadang kita tidak bisa mengalahkan. Tapi Tuhan katakan, kita katakan, dekatlah padaku, carilah wajahku. Maka aku akan menunjukkan wajahku di dalam dirimu. Disitulah di mana Mazmur 27 ini sangat relevan pada hidup kita. Kita kita akan dirasakan ketenangan karena Mazmur 27 apabila kita daraskan, kita baca pelan-pelan, kita artikan dengan diri kita dengan pertolongan Roh Kudus, maka dia bisa memulihkan kerinduan dan menunjukkan keindahan di mana Tuhan yang akan datang pada kita. Sehingga dia menawarkan hal yang baru bagaimana kita bisa bertumpu padanya. Cara membacanya harus pelan-pelan dan harus kita hikmati. Membaca dengan pelan akan mendapatkan buah-buah Roh Kudus karena dia akan datang dalam kita. Tapi kalau kita jalannya rasanya pelan, maka pikiran kita ini terlalu cepat untuk mengartikan, dan disitulah kita kadang-kadang tidak mengerti apa yang kita baca karena kita mau cepet-cepetan, semuanya mau serba instan. Tapi tidak. Kalau kita membaca Mazmur dengan pelan, dengan ketenangan hati, kita minta Roh Kudus datang dalam diri kita, maka Dia akan bersuara. Dia akan memberikan kenyamanan dan keamanan. Dan Dia akan bersuara dan memberikan pengertian dalam diri kita. Datanglah padaku. Aku akan datang padamu karena engkau sudah mengundang aku dan engkau adalah anakku yang tidak pernah aku tolak. Jadi disinilah kerinduan kita akan bisa dihilangkan dengan membaca Mazmur contohnya 27 ini. Dan bagi kita yang suka takut, kita cemas, kita anxiety, kita seakan-akan ada risiko yang datang pada diri kita kalau kita membaca Mazmur 27 ini beberapa kali saja, kita akan mendapatkan ketenangan. Jadi teman-teman, ini adalah suatu mazmur yang benar-benar relevan pada dunia kita saat ini karena memberikan ketenangan, memberikan kepercayaan bahwa Allah itu akan selalu ada, Tuhan yang maha baik, Tuhan Yesus akan selalu datang dalam hidup kita, dan akhirnya kita akan merasakan bagaimana ketenangan batin kita karena Dia sudah datang. Aku bisa hidup di dalam rumah Tuhan dan Dia akan menaruh aku di atas gunung batu. Gunung Batu adalah gunung yang paling kuat yang tidak mungkin kita jungkir balik karena di situ adalah paling kokoh. Dan dia sudah katakan kalau engkau berada dalam rumahku, engkau berada di dalam gunung batu, ya itu adalah hal yang kokoh. Ya. Nah, apa yang kita pelajari dari Mazmur 27 itu? Mazmur 27 itu menunjukkan bahwa ada banyak hal-hal yang jahat, ada banyak hal-hal yang mengancam, ada banyak hal-hal yang menimbulkan ketidaktenangan dalam diri kita.
Sebagai manusia yang hidup, kita tidak akan bisa hidup sendiri dan selalu ada ancaman siapapun juga yang mau mendestroy kita, yang mau melawan kita, yang mau mengancam kita, yang mau membuat kita cemas, yang mau membuat kita takut. Tapi yang dikatakan oleh Raja Daud dalam Mazmur 27, apabila kita percaya bahwa Tuhan akan datang, siapa yang harus kita takuti? Kita punya Tuhan di belakang kita. Dia yang selalu membela kita. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Ngapain kita harus takut? Karena Mazmur 27 ini adalah benteng jiwa. Benteng jiwa kita di dalam badai yang zaman modern yang selalu menderu-deru dan memberikan banyak sekali ancaman dan memberikan ketidaktenangan dalam diri kita. Tapi kalau kita daraskan doa Mazmur ini beberapa kali, kita artikan dengan arah Roh Kudus yang kita maui, maka kita akan menjadi tenang. Karena Tuhan sudah menjanjikan itu. Undanglah Tuhan, undanglah Roh Kudus, tunjukkan wajah Tuhan pada saat ini. Maka dia akan menunjukkan wajahnya yang sangat menenangkan. Kecemasan, ketakutan akan hilang. Semua akan menjadi tenang. Siapa yang harus aku takuti? Orang lain? Orang cuma orang. Tuhan akan ada di belakang kita. Janganlah takut. Kita sudah dibaptis, kita sudah mempunyai spiritual, kita punya pengertian, keimanan kita membuat kita akan datang pada dia dan dia datang pada kita. Karena apa? Dia kalau kita undang, Tuhan selalu mau menunjukkan wajahnya. Tuhan tidak pernah ingkar janji. Ketuklah maka engkau akan mendapat. Undanglah aku dalam hatimu, aku menunjukkan wajahku. Disitulah Tuhan akan menunjukkannya. Ya. Jadi di dalam wajah Allah itu kita menemukan identitas Allah yang sejati. Kita menemukan panggilannya dan kepenuhan Roh Kudus yang ada dari Allah sendiri. Itulah hasil daripada pencarian relasi yang sangat real, yang sangat hidup dan personal. Hubungan kita dengan dia adalah hubungan yang personal. Bukan hubungan harus membutuhkan jembatan. Jembatan itu sudah diberikan oleh Tuhan Yesus sendiri yang sudah meninggal buat yang sudah mati buat kita. Dan dia membuat jembatan itu antara kita dengan Bapa di surga. Dia tidak menunjukkan lagi kalau kita bicarakan mengenai Bapa. Dia menunjukkan wajahnya yang asli. Bukan topeng-topeng. Bukan kepura-puraan seperti keinginan manusia. Kadang-kadang kalau kita melihat orang lain harus menunjukkan wajah yang cantik. Harus dikasih ini, kasih itu. Sampai kadang-kadang orang melakukan banyak sekali hal-hal yang untuk mempercantik diri. Tapi dia kalau Tuhan tidak pernah itu. Dia hanya menunjukkan wajahnya yang benar, wajahnya yang indah, yang damai sejahtera, yang menyejahterakan diri kita. Itulah Tuhan, itulah Allah. Apapun yang diberikan pada kita, apapun yang dia janjikan pada kita, dan kita boleh mendapatkan secara cuma-cuma. Dengan demikian, maka apa yang menjembatani kita? Ya Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sudah mengalahkan maut, mengalahkan semuanya sehingga wajah Bapa di surga, wajah Allah datang pada kita langsung. Ya. Nah, tapi ada satu hal. Kadang-kadang wajah Tuhan tidak langsung datang pada kita. Kita harus menanti, kita harus menunggu sampai dia menunjukkan. Kadang-kadang kita doa dengan khusyuk, dengan saya membaca misalnya saja 2-3 kali Mazmur seperti ini. Kok Tuhan belum memberikan sinyal pada saya? Itu bukan berarti Tuhan meninggalkan kita. Tapi Tuhan mau kita menunggu. Karena waktunya beda dengan waktu kita. Tuhan mau kita benar-benar sabar. Tuhan mau kita benar-benar merasakan perasaan dan experience pengalaman kesabaran itu. Maka kadang-kadang penantian itu harus dilakukan. Penungguan harus dilakukan dengan sabar. Itulah kedisiplinan yang Tuhan mau kita lakukan. Bukan sebagai hukuman, tapi dia mau mendisiplinkan kita supaya kita lebih sabar, lebih menerima dengan segala semua kemurahan hati kita. Dan dia akan pasti datang pada waktunya. Nantikanlah Tuhan. Nantikanlah dia yang akan datang tepat pada waktunya. Mungkin tidak saat ini, mungkin tidak jam depan, mungkin bulan depan. Tapi dia akan datang, dia sudah promise kok.
Kita tidak bisa menggunakan budaya instan saat ini juga. Saya maunya Tuhan datang saat ini. Saya maunya Tuhan menjawab doa saya saat ini. Saya maunya Tuhan berbicara sama saya saat ini. Saya mendapatkan maunya saat ini. Maunya adalah saya, ego saya, maunya saya. Tapi maunya Tuhan adalah beda dengan maunya kita. Karena Tuhan mempunyai waktunya sendiri, Dia tidak pernah terlambat. Dia akan datang pada ritmenya dia, ritme keilahian dengan waktu yang sangat tepat. Karena itu ya saudara-saudara, kita dibentuk oleh kesetiaan yang dia berikan pada kita. Supaya dia merasakan, kita merasakan kasihnya. Tidak instan. Tapi begitu dia berikan hal yang terbaik, kita merasakan itulah yang baik yang terjadi pada kehidupan kita. Setiap saat karena Tuhan sudah memberikan dengan waktu yang tepat. Sehingga kalau kadang-kadang kita mesti menanti pada hari-hari tertentu, pencarian itu sebetulnya ya kita mesti sabar dan itu adalah bagian daripada panggilan harian. Kadang-kadang panggilan jam-jaman harian, kadang-kadang bulanan. Kapanpun Tuhan mau. Tapi itu bukan hal yang instan. Jadi kita dibentuk sebagai pencari Tuhan. Bukan artinya kita harus melakukan ini setiap kali harus mencari, tidak. Karena Tuhan sekali kita undang, dia akan datang. Setiap hari adalah merupakan undangan baru supaya Tuhan datang. Tapi begitu dia datang, sekali datang, dia akan datang terus. Kadang-kadang kita memanggil, mungkin tidak sekarang datang, tapi sekali kita dipanggil, dia datang, maka dia akan merasakan, kita akan merasakan bahwa dia menjawab doa kita. Disitulah menjadi anak Tuhan, artinya kita mesti bersabar. Menjadi anak Tuhan, kita mesti menunjukkan bahwa penantian yang menjadi panggilan harian itu akan membuahkan hasil yang baik. Karena apa? Karena itu adalah merupakan kedisiplinan yang Tuhan lakukan pada kita. Tuhan mau kita berlatih. Tuhan mau kita mencapai kesempurnaan dengan kedisiplinan itu. Apalagi kalau kita mempunyai masalah. Kita terjadi peperangan batin dalam diri kita. Masalah emosi, masalah depresi, masalah apapun juga yang memang membuat mental breakdown kita. Panggillah dia. Kalau memang masalah-masalah, undanglah dia, carilah wajahnya. Dia akan menunjukkan wajah Tuhan yang sempurna yang sudah dia janjikan kepada kita. Kita tidak akan ditinggalkan. Dan itulah kita akan merasakan bahwa kalau ada masalah dengan peperangan batin, masalah dengan masalah psikologi, masalah emosi, masalah dengan kejiwaan, masalah apapun juga, panggillah dia dan dia akan datang. Ya, karena luka-luka dan juga masalah-masalah pribadi yang kita alamin, kadang-kadang itu dibentuk oleh Tuhan untuk supaya kita menjadi lebih dekat pada dia. Terus artinya menjadi kita pengudusan. Proses pengudusan. Jadi jangan dipikirkan kalau kita mempunyai masalah spiritual dan lain-lain. Kalau kita tidak serahkan pada dia, mungkin kita akan mengikuti beban sendiri dan kita akan membawa beban itu di dalam pundak kita terus-menerus. Tapi kalau kita serahkan masalah itu dan Tuhan sudah menunjukkan wajahnya, maka masalah dan luka-luka masa lalu, masa sekarang itu adalah proses pengudusan. Proses yang menyulitkan, tetapi menyucikan. Maka sekali kita buka dan kita buang beban itu, dan Tuhan Yesus sendiri akan membuang beban-beban yang ada dalam kehidupan kita. Karena kita sudah meminta Dia untuk menghilangkan itu. Kita meminta Dia, kita merasa aman di dalam genggamannya, di dalam tangannya. Jadi memang dalam kehidupan rohani kita kadang-kadang itu tidak steril akan proses, tidak steril akan problema. Tuhan tidak menjanjikan hidup yang tenang selalu. Tuhan janjikan pasti ada ancaman, ada musuh, ada orang yang tidak suka, ada orang yang menyakiti kita. Tapi anakku itu semua anggaplah kerikil-kerikil. Kalau engkau berserah kepadaku, aku akan menghilangkan beban-beban hidupmu. Asalkan engkau ikut apa yang aku mau, kau lakukan. Disitulah kunci daripada kehidupan manusia adalah kita merasa tidak aman, kita memberikan pada Tuhan, dia akan memberikan
semua rasa damai kesejahteraan sehingga kita merasakan bagaimana damainya kalau kita ada di rumah Tuhan, di dalam bait Allah. Dan disitulah Roh Kudus yang bertahta dalam kerajaan surga dan sudah diberikan kepada kita masuk di dalam hati kita. Kembali lagi kita mesti ingat bahwa hidup rohani bukan hidup yang steril akan masalah. Tapi justru perjuangan kita, perjuangan dalam kehidupan, itulah yang akan dikuduskan olehnya. Dengan melakukan semua perjuangan dan dia akan membantu kita. Seperti video yang kita lihat tadi, dia sakit, dia datang pada Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus datang malah memasakkan. Disitulah contoh yang baik. Dimana kalau kita berserah, semua masalah-masalah kehidupan akan disterilkan oleh Tuhan sendiri. Akan dihilangkan, ditiadakan semua kesulitan oleh Tuhan sendiri. Itulah janji Tuhan yang sangat jelas. Jadi di dalam terang Tuhan banyak sekali problema, luka-luka, ancaman, musuh-musuh, ketidakenakan, penghinaan, apapun yang terjadi. Disitulah menjadi tempat pengudusan kita, menjadi tempat penyucian kita. Disitulah kita dibalik menjadi anak Tuhan. Jangan dihilangkan, jangan sampai kita menghindar karena itu adalah proses yang Tuhan lakukan pada kita, tapi kita berserah kepadanya dan Tuhan juga mau kita melakukan sesuatu proaktif untuk menghilangkan itu semua karena Tuhan sendiri kalau kita sendiri tidak hanya berdiam rasa karena kita tidak melakukan hal dan statis, tidak ngapa-ngapain, kadang-kadang beban-beban itu juga tidak keluar. Tapi kalau kita bisa melawan dengan apa yang Tuhan berikan, melawan dengan gada dan juga tombak apa yang Tuhan berikan, yang Tuhan berikan pada kita, maka kita akan bisa melawan itu dan Tuhan ada di belakang kita. Kita akan merasa aman. Seperti yang Raja Daud tadi tuliskan di dalam Mazmur 27. Nah, siapa yang di belakang ini yang membawa kita di dalam terangnya Tuhan dan lain-lain? Tidak lain dan tidak mungkin bukan adalah Tuhan Yesus sendiri pastinya. Karena Tuhan Yesus katakan, ketuklah maka aku akan datang. Kalau engkau tidak mengetuk pintuku, di mana aku kadang-kadang tahu dan kadang-kadang aku tidak mengerti bahwa engkau mau bahwa aku datang. Tapi disitulah Kristus yang datang sendiri. Wajah yang dicari pemazmur itu adalah wajah Kristus sendiri. Di mana dia tidak pernah menyembunyikan dirinya. Di mana dia selalu menyatakan dirinya, dia akan membantu kita. Dan Kristus itu adalah terang yang dinyatakan oleh dirinya sendiri. Dan rumah Tuhan, rumah Bapa di surga, di situ ada karena Kristus akan membawa kita ke sana. Tapi ingat teman-teman, rumah Tuhan bukan harus kita mati dulu, kita harus kembali ke kerajaan surga. Rumah Tuhan adalah rumah yang ada di dunia yang diberikan oleh Tuhan dan dalam hati kita. Asalkan kita berbuat baik, kita melakukan apa yang dia mau kita lakukan. Kita tidak berdiam diri, kita tentunya mau, Tuhan maunya kita melakukan secara proaktif hal-hal yang sangat berhubungan dengan apa yang dia lakukan, yang dia maui. Ya, jadi nggak cukup doa. Tidak cukup. Tuhan mau kita melakukan sesuatu. Tapi kalau kita sudah melakukan sesuatu, maka kita masuk dalam rumah Tuhan dan Kristus akan membompong kita sendiri. Dan dia akan kita akan merasakan bahwa kehidupan ini benar memang berdasarkan dari apa yang Tuhan berikan. Merasakan Taman Eden, ya, Taman Eden yang kita bisa rasakan kedamaian di dunia ini. Dimanapun kita berada. Dan kadang-kadang dalam keadaan apapun juga yang menyusahkan kita. Kita mungkin masih dalam keadaan emosi. Tapi kalau Tuhan sudah berkata, hei hilanglah emosi itu. Hilanglah problem-problem itu. Dalam sekejap problem itu bisa hilang. Karena apa? Karena dia sudah menyatakan dirinya dalam pribadinya kepada kita. Dan dia katakan, jangan lagi bersembunyi di dalam emosi-emosi itu. Maka kita tidak akan bersembunyi dan emosi itu akan hilang. Dan itulah apa yang Tuhan janjikan. Dan itulah hasil daripada kita memberikan dan Tuhan memberikan rasa aman dalam diri kita. Nah, apa implikasinya Mazmur 27 tadi ya? Nah, ini kalau kita gali. Tadi sebagai doa, sebagai devosi kepada Tuhan Yesus sebetulnya. Karena di situ Tuhan huruf besar ya, mestinya kepada Yahweh Elohim, tapi juga bisa sebagai Tuhan Yesus.
Nomor satu, kita diajak untuk membentuk keberanian spiritual. Artinya apa? Kita akan diajak untuk meningkatkan keteguhan hati kita dalam menghadapi ancaman. Siapa takut? Bukan dari kekuatan diri kita, ego kita yang paling kuat, yang paling powerful, yang paling kaya, yang paling apapun juga. Tidak. Di mata Tuhan itu semuanya adalah semu. Tapi kalau kita membuat keteguhan diri kita bahwa Tuhan akan selalu bersama kita, maka terang itu dan keselamatan yang diberikan oleh Tuhan akan datang dalam diri kita. Disitulah kita merasakan bahwa Mazmur tersebut juga memanggil kita untuk merasakan keberadaan Allah dalam hidup kita. Jadi kalau dalam istilahnya secara filsafat adalah pusat eksistensi kita dan sebagai manusia adalah Tuhan yang transenden dan imanen. Itu bahasa secara teologis, tapi intinya adalah apa? Bagaimana? Ya Tuhan adalah tempat perlindunganku. Tuhan adalah tempat bait Allah yang ada dalam diriku. Dan Tuhan akan datang memberikan rasa aman kepadaku. Semua kerinduanku akan dibalasnya. Tuhan akan menunjukkan wajahnya pada diriku. Disitulah kita akan merasakan bahwa kerinduan Tuhan sebagai anak Tuhan adalah harus melihat Tuhan sendiri dalam diri kita, harus merasakan kedatangan Tuhan itu. Berikutnya apalagi implikasinya? Ya perubahan iman sebagai relasi. Iman itu bukan hanya dari doa, tapi bagaimana kita mempunyai hubungan yang dekat. Ingat Thomas dengan cerita Yesus yang sudah bangkit. Thomas katakan, mana buktinya bahwa engkau adalah Yesus? Yesus katakan, seharusnya kamu tidak perlu tahu, tidak perlu, tapi kamu hanya percaya bahwa akulah yang sudah dibangkitkan. Akulah anak manusia yang sudah bisa bangkit dari mati. Engkau kalau masih membutuhkan banyak eh, bukti-bukti, tapi berbahagialah mereka yang percaya tanpa melihat, tanpa mendapatkan bukti. Nah, itu kita. Kita harus percaya tanpa bukti. Tapi Tuhan begitu baik. Walaupun kita tidak bisa melihat Tuhan, tapi Tuhan menunjukkan dalam kehidupan keimanan kita. Tuhan menunjukkan keadaannya dalam hati kita. Disitulah kita akan merasa bahwa kita mempunyai relationship yang baik sekali dengan Tuhan Yesus. Makanya pembaruan iman itu bukan hanya bicara dengan doa, tapi relasi yang kita buat supaya kita memenuhi apa yang Tuhan Yesus katakan. Berbagailah kalian yang percaya tanpa melihat, tanpa mendapatkan bukti. Implikasi berikutnya apa? Ya gampangnya adalah kita jangan takut. Jangan takut terhadap apapun ancaman yang selalu ada, ketidakenakan yang selalu ada, risiko yang selalu ada. Apapun juga Tuhan katakan, kalau engkau datang padaku maka aku akan menghilangkan itu semua. Tapi kadang engkau harus sabar, engkau harus menanti, engkau harus membuat waktu, karena waktuku lain dengan waktumu. Dengan demikian maka kita akan merasakan bahwa damai yang Tuhan berikan itu memang besar bagi kita. Tapi kadang-kadang kita mesti mawas diri dan tahu diri kita ini manusia dan dia Tuhan. Dia punya waktu sendiri dan dia punya cara proses sendiri. Karena itu kita mesti percaya dengan iman kita. Kita mesti membuat relasi yang dekat kepadanya. Disitulah rahasia-rahasia yang dia akan berikan dalam kita akan terbuka. Rahasia mengenai hidup, rahasia apapun yang terjadi. Karena kita merasakan damai sejahtera. Tuhan tidak akan pernah menghindar dari kita. Dia tidak pernah menghindar dari janjinya. Ya. Jadi intinya adalah hidup kita adalah hidup dari kepercayaan dengan relationship dengan lewat iman kepada Tuhan Yesus. Bukan dalam ketakutan. Kalau kita masih ketakutan artinya kita belum mengenal dia. Kita belum dekat dan kita belum membuat relasi dengan Roh Kudus. Dengan Tuhan Yesus sendiri.
Karena Tuhan katakan kalau kamu benar-benar percaya dan kamu berserah padaku, mestinya engkau tidak takut lagi. Beban-beban ketakutan, beban-beban yang kecemasan, beban-beban anxiety, beban-beban apapun juga itu artinya engkau belum dekat padaku, engkau belum membuat relationship dan keterhubunganku dengan engkau masih belum dekat. Karena kamu masih takut. Engkau masih dikuasai oleh emosimu sendiri, egomu sendiri, keadaanmu sendiri. Disitulah Tuhan bekerja. Kalau kita dikuasai oleh ketakutan, oh saya takut ini, takut itu, gagal, penolakan. Kadang-kadang kita masih takut. Tapi kalau kita sudah berdoa dan kita sudah berserah, hilang ketakutan itu, disitulah tanda bahwa Tuhan sudah dekat sama kita. Dan kita sudah membuat, dan kita sudah berani untuk membuat relationship, hubungan dengan dia. Itulah arti daripada Mazmur ini. Jadi, hubungan kita dengan Tuhan Yesus berdasarkan iman kita sendiri. Bukan berarti kita menghindar dari bahaya. Tapi justru kita bisa expose menghadapi bahaya dengan kekuatan yang super luar biasa. Karena Tuhan ada di belakang kita. Tuhan adalah benteng hidup kita yang sejati. Tuhan adalah gunung batu kita. Siapa takut? Dia akan menidurkan kita di padang gurun. Kalau kita tidak ada bahaya. Tapi begitu kita ada bahaya, Tuhan akan memberikan gunung batunya. Dia akan menjadi benteng kita. Dia akan menunjukkan siapa yang lebih powerful, yaitu Tuhan. Ya. Jadi kita mesti dekat kepada Tuhan setiap hari supaya Tuhan bisa menjadi benteng kita di mana, di kala mana, di mana kita membutuhkan keadaannya Tuhan. Di mana wajah Allah akan selalu kita cari. Di mana orang-orang yang tidak mendengarkan pada Tuhan, dia akan mengalami masalah-masalah ini. Tapi kalau kita sudah merasakan ketenangan batin, di dalam keheningan diri, di dalam diam diri, di dalam kesunyian, kita merasakan Roh Kudus yang datang dalam diri kita. Kita merasakan kedatangan Tuhan Yesus yang selalu melindungi kita. Disitulah Tuhan datang karena dia memang sudah memberikan apa yang dia janjikan. Ya. Mencari wajah Allah dalam keheningan dan kehidupan sehari-hari. Artinya kita akan menyaksikan kemurahan Tuhan. Dan kita akan menikmati tinggal di rumahnya, di baitnya. Walaupun kita masih di dunia ini. Di mana kita bisa mencari Tuhan ya dengan lewat doa. Doa tadi ya, Mazmur 27 sebagai doa devosi. Jangan baca sekali, baca berkali-kali. Supaya Roh Kudus datang. Dan tapi kalau membaca, jangan sampai di sini baca, di sini ada chatting, di sini ada Instagram, di sini ada apa tidak. Luangkan waktu untuk benar membaca dan undanglah Roh Kudus, undanglah Tuhan Yesus untuk datang, mengertikan, membuat kita damai sejahtera. Mazmur 27 adalah salah satu mazmur yang membuat kita damai sejahtera. Dengan membaca itu, sebetulnya itu adalah Tuhan melihat bagaimana kita setia pada janjinya, pada janji kita. Kesetiaan yang kecil tapi berulang-ulang, itulah yang dia maui. Perbuatan-perbuatan kecil yang kita tidak harus membaca Mazmur 1 sampai 150, tidak. Hanya satu Mazmur saja, 27 tapi berulang-ulang. Satu hari saya membaca ini. Mungkin sekarang hari Selasa, mungkin nanti hari Sabtu, baca lagi satu Mazmur lagi sampai dia datang dan hinggap di dalam diri kita dan dia memberikan pengertian bagaimana dalamnya setiap Mazmur yang sudah ditulis. Dalamnya setiap doa-doa yang ada di dalam Mazmur atau Amsal atau yang lain yang sudah Tuhan tuliskan dalam hati kita. Karena keheningan dan pengertian membaca Mazmur, membaca Alkitab itu. Artinya kita berusaha untuk masuk dan melihat wajah Tuhan sendiri di dalam buku Mazmur, di dalam Alkitab. Jadi keheningan itu bukan kekosongan.
Bukan setan lewat, kemudian jin-jin lewat dan kita bermeditasi, kita siapapun juga bisa dewa-dewa masuk. Tidak. Yang kita mau masuk adalah Tuhan Yesus sendiri. Yang kita mau yang masuk adalah Roh Kudus sendiri yang diberikan kepada kita. Yang supaya membantu kita, membimbing kita, memberikan makna-makna, arti daripada yang ditulis di dalam di dalam Alkitab, sabda-sabda dan firman-firman dan perintah-perintah yang dia berikan dalam Alkitab. Disitulah keinginan terjadi dan pintu masuk dalam kerajaan surga, pintu masuk ke dalam melihat wajah Allah ada di dalam buku Alkitab, asalkan kita benar membaca dan mengerti. Dan kita mau mengerti karena kita membuka diri ya. Jadi disitulah ya teman-teman bahwa kadang-kadang kita melihat bacaan tuh ya cuman sekedar baca saja, tidak. Di dalam buku yang namanya Alkitab itu selalu Tuhan berbicara pada kita. Dan disitulah dia menunjukkan wajahnya. Dia menunjukkan kasihnya. Dia menunjukkan terang buat kita. Jadi mulai sekarang kalau membaca Mazmur dalam terang Tuhan, terang Roh Kudus, that would be very meaningful. Karena dia melihat kita mau mengerti. Karena dia melihat kita setia pada hal yang kecil-kecil. Karena dia melihat kita tidak menyerah. Karena dia melihat kita berani untuk melawan kemalasan, melawan ketidaktahuan. Dia melihat bahwa kita mau maju bersamanya. Renungan-renungan yang dituliskan di dalam kitab Mazmur yang kita hidupi banyak sekali iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar, Rasul Paulus katakan mana iman, pengharapan, kasih? Kasih. Disitulah kasih Tuhan dalam bentuk tulisan, dalam bentuk doa, dalam bentuk devosi yang dia tuliskan di dalam Alkitab. Dan dia dengan cara demikian dia berbicara pada kita. Biarlah wajah Tuhan ada menunjukkan dalam bentuk tulisan-tulisan yang ada di dalam Alkitab. Tulisan-tulisan yang ada buku Mazmur, buku Amsal, apapun juga tidak masalah. Karena itu kasih yang besar yang kita berikan. Dan Tuhan Yesus akan memberikan jalan yang besar, yang benar buat kita. Itulah makna dari Mazmur 27. Kelihatannya sepele, tapi sangat dalam. Ini baru bagian-bagian luarnya yang kita kupas. Kalau mau lebih dalam lagi secara teologi, ada lagi sesi lain lagi Mazmur 27. Tapi cukup untuk kita malam hari ini kita menyadari bahwa rasa aman untuk yang Tuhan berikan pada kita, diberikan kita pada cara cuma-cuma, ada di dalam Mazmur asalkan kita mau meluangkan diri, mau kita mengundang Roh Kudus, mau kita mengerti, dan mau kita mengaplikasikan, mau kita benar-benar menuju kepada Dia, dan benar-benar Tuhan, Engkau memang ada dan Engkau akan selalu membantuku dan Engkau tidak pernah ingkar janji dalam membantuku. Memang Engkau adalah Rajaku yang luar biasa. Kau tak biarkan aku dalam kelarutan emosiku. Kau tak biarkan aku masalah, mempunyai beban emosi yang berat. Aku merasakan hari ini bahwa aku sangat bersusah hati Tuhan. Tapi aku percaya bahwa Engkau datang padaku dan aku merasa aman. Disitulah kalimat-kalimat yang powerful dari Mazmur. Dan kita akan merasakan begitu besar kasih Tuhan lewat bacaan kita dari Alkitab, dari kitab Mazmur tersebut. Semoga Tuhan memberikan rahmatnya, dan selalu memberikan pencerahannya lewat Allah Roh Kudus yang ada dalam diri